Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti. Kabar. How are you? Kabar bang? I'm fine. Baik Bel. I'm fine. Tapi mata sembab bang? I'm good. Sembab. Oh, Sembab karena ini, Bi. Kenapa tuh? Hari hujan. Oh, kirain bawaan lahir. Sembab Bel orangnya. Tapi Supik ceria terus ada ganti-ganti. Oh iyalah. Semangat selalu ngawani ganti-ganti di rumah nah untuk nyampaikan beberapa berita ya, Bi. Yoi, kayak biasa lah kita bakal baca 7 berita. Apa tuh? Itulah berita, Bi. Yang pertama tuh. Nah, berita pertama tas Supik jatuh. Tas Supik jatuh. Yang kedua Supik cerianya hari ini. Ceria ya kayak gini. Hari ini ku dendangkan Mentari pagi. lagu yang ingin ku nyanyikan. Apa yuk? Nah, yuk putar itu ya. Ada juga angin-angin, oke. Agak spoil lagi buat Supik. Iya, asal tebang-tebang lagi nih. Ya udah pokoknya ganti-ganti jangan kemana-mana kita bakal bacain berita untuk ganti-ganti yang terhot, terviral, terpanas. Pokoknya yang viral-viral di Jambi lah kami Mantap. bacain. Oke, tetap nih. Ikut berita. Mantap. Bobo. Ngapa bang? Berubah. Jadi ayat tiri. Astagfirullahaladzim. Oh, kau nak kayak yang berita sekarang nih, berita yang bakal kita baca. Nah, tuh, Pi. Malah Sampaikan kan. sama ganti-ganti tuh, Pi. Bahwa ada ayat tiri yang berubah. Berubah jadi apa sih? Nah, jadi nih ganti-ganti ada kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri. Nah, nih ayah tiri cabuli anak sambung hingga alami trauma. Aduh, Ayam kalau sambung? ayam enggak tuh anak dong. Ayam sambung tuh yang kayak mana? Sambung ayam. Sambung ayam tebang. Jadi nih berita yang kayak gini udah sering nanyakan ya kan enggak tuh. Dan ini terjadi lagi nih kejadian di Bangko Merangin yang seorang ayah cabuli anak di bawah umur yang tak lain tuh rupanya anak tirinya nih yang baru berumur 12 tahun. Nah, cobalah di kebun karet tempat dia bekerja. Jadi bahkan perbuatan pelaku ini sampai membuat korban mengalami trauma. Nah, kayak mana ceritanya tuh? Bisa tertiba di kebun karet tuh kayak mana tuh? Kejadian ini terjadi ya. Mengalami. Astagfirullahaladzim ya Allah, amin amit. Tengok dulu beritanya ganti-ganti. Ini dia beritanya. Ketemu lagi kita di berita tahapo-hapo biadab. Kato-kato inilah yang pantas diterima oleh Baharudin usia 40 tahun yang merupakan warga desa Aur Berduri kecamatan Nalotan Kabupaten Merangin. Ngapu beradab ngapu biadab. Nah, dia nih kerjanya sebagai penyadap karet tega mencabuli seorang bocah wanita yang masih di bawah umur yakni berusia 12 tahun. Nah, kanti-kanti. Subhanallah. Yang lebih menyakitkan lagi, kalau bocah yang dijadikan pelampiasan nafsu bejat pelaku ini adalah anak sambungnya dewe. La ilaha illallah. Tindakan pelaku yang tidak manusiawi ini tidak hanya dilakukan sekali bae nih. Namun pelaku diduga telah melakukan pencabulan terhadap korban terus berulang-ulang kali, bukan sekali bae nih ganti-ganti, yang membuat korban mengalami trauma. Nah, apa dak traumanya? Penambangan satu orang pelaku pencabulan anak di bawah umur. Nah, ini untuk pasal yang kita terapkan ini pasal 81 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman pidana ini 15 tahun penjara. Nah, untuk kronologis kejadian ini pelaku awalnya sedang memotong karet di kebunnya bersama dengan korban. Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Lumbrian Hayudi Putra mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku karena diduga telah melakukan tindakan pencabulan. AKP Lumbrian Hayudi Putra menjelaskan, korban pada awalnya diminta oleh pelaku untuk menemani dan membantu pelaku bekerja sebagai penyadap karet di kebun ya. Modusnya itu rupanya. Kesempatan ini ternyata dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencabuli korban. Saat ini pelaku telah diamankan di sel tahanan Mapolres Merangin guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan kepada korban. Nah, harus nih
harus dipertanggungjawabkan karena ini menyangkut masa depan anak-anak ya. Miris. Ini Bang Riko Saputra Jack TV melaporkan. Nah, tuh. Wah, Be. Jadi dak. Nah, kawan nih bapak apa motong ke kebun P. Ya Allah. Rupanya laju Iya. anak yang Apa dipotong? dikaretin. Nggak tahu lah ya. Sampai ngalamin trauma kata itu, Pe. Yang di situ nah. cuman? Trauma. Apa tuh trona? Gimana di situ kok? Iya mau di situ. Nah cuman ini nih yang buat heran itu katanya ini bukan kejadian pertama kali, jadi udah sering berulang kali. Nah ini Wah. ngapo anaknya nih pas diajak lagi ke kebun karet tuh mau pula. Maksudnya tuh kayak mana ya? Memang umur 12 tahun nah. Jadi kayak yo Ikut apa kata yo, mbak tadi apalagi ini kan rupanya bapak walaupun bapak sambung ya kan. Ini pelajaran nih untuk emak-emak yang punya anak siko ya kan, yang mikir ay nikah lagi dah, ya coba pikir-pikir kesananya gitu. Nah apalagi kalau misalnya anak gadisnya cantik ya dek, aduh kacau. Hamut nih buatnya. Iya. Tapi kejadian kayak gini nih, Pe, apa ya? Istilahnya banyak juga terjadi selain dari sini ibaratnya. Ya, sering. Anak sambung ibaratnya yang memang digaulin sama ayah. Bukan cuma ayah sambung kan, beberapa kali kita bacain ayah itu ayah kandung. Ayah kandung pun ada. Nah, Jadi kayak mana nih? Balik lagi nih ke cowok nih. Emosi aku kalau poin berita kayak gini. Macam mana, Pe? Yo? Kayak mana? Mungkin bapak nih ada kebutuhan. Nggak kenapa gitu nah. Maksudnya apa dia tidak punya perasaan terhadap apa kayak bapak anak gitu nah. Namanya sudah dilanda, namanya di bawaan setan, bawaan ya tidak terkendalian diri. Iya, semua orang digoda setan kok. Apa yang lainnya tidak bisa kontrol. Mungkin namanya setiap orang punya ininya masing-masing, punya Apanya? prinsipnya masing-masing, punya karakter hidupnya masing-masing. Tidak punya pendirian nih. Maksudnya yo kalau jadi bapak ya bapak baik. Kalau Kok memang kalau kau nikahin ya anaknya dok nikahin emak yo. Kau tunggulah umur masih 12 tahun. Nah, di terkadang Indonesia umur berapa? terkadang modus itu ada tuh, Pe. Ini semisal nak nikahin orang mamanya. Nah terus padahal lincarannya anaknya juga. Jadi ibaratnya nih ya, calon jadi batu loncatannya. Jadi dapat maknya, anaknya dapat juga. Kita tidak tahu, ya kan? Ya Allah. Mampus Siapa lah. tahu modusnya kayak gitu. Nih mama yang punya anak siko lagi punya pacar ya kan. Ayo overthinking lah kau bu. Karena semua itu perlu kita waspadain lah hal-hal kayak gitu. Karena ini nih sudah dibatas dari kewajaran. Betul dan ya untuk mama yang punya anak gadis di luar sana jangan terlalu percaya dengan apalagi nih ayah sambung ya dengan itulah pokoknya. Dan karena kan ayah kandung juga kayak gitu. Jadi kalau kalau saya punya kakak dah, sampai punya kakak tuh dia tidak mau anaknya dimandiin sama bapaknya ya karena apa ya? Kan kita tidak tahu godaan setan kayak mana segala macam. Ya kalau mungkin ya tidak semua, Pe. Iya, tapi perlu pencegahan kayak gitu, perlu loh yang namanya kita curiga gitu. Ya. Karena kan pasti ibu yang kayak ini nih yang tidak mungkin curiga gitu sama lakinya. Karena Pokoknya ngerasa percaya beda. Iya. Bahwa ya udahlah ini bapaknya juga. Iya. Udahlah, gitu. Kan bapaknya. Anak gitu kan bapaknya. Tapi kan kejadian beberapa kali walaupun bapaknya. Jangan ada dah berita yang gitu tuh yang dia minta duit untuk kuliah kalau salah 1 juta tapi ditidurin dulu. Nah itu ayah kandung loh. Waduh, bayangin. Luar biasa sampai segitunya. Ya Allah, semoga ganti-gantian di rumah nih yang belum nikah ya kan dijauhkan dari orang-orang yang kayak gitu, dari cowok kayak gitu ya dah. Dan juga ada lagi kasus-kasus kayak ini terjadi lagi Betul. di keluarga manapun. Iya, kayak mana ya? Jadikan ini pelajaran juga buat bagi semua di luar sana lah. Betul, ini kan ngancurin masa depan anak dah ya. Walaupun kayak mana ya? Tahu, sedih Sopi. Ibu hati. Ibu hati. Ya udahlah kita tinggalin beda. Kita Kita tinggalin, masukin jalan. kita masukin dah tuh. Kita Kita masuk masuk ke berita kedua nih Bang. Ada apa nih? Masuk ke sumur. Masih tentang anak nih Bang. Masuk berita kedua nih, Be. Oke, masih segmen anak. Masih tentang anak lagi. Jadi di sepanjang tahun 2022 nih kasus Sepanjang. kekerasan terhadap anak itu marak terjadi, Be. Kekerasan terhadap anak. Mm-mm. Oke. Jadi sepanjang tahun 2022 ini kasus kekerasan terhadap anak nampaknya masih terjadi. Atau salah satunya kekerasan fisik terhadap anak. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjung Jabung Barat. Bang, Muhammad apaan tuh? Ngantuk aku nungguin kau ini. Udah, gimana berita? Kita tengok Itu berita. kan berita ikut dia mau itu ya. Kasus kekerasan terhadap anak nih bukan sampai di situ bae lur. Nah, sepanjang tahun 2022 nih, dari data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP4KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2022 nih hingga Oktober nih cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 lalu. Yang mana di tahun 2022 nih terdapat 19 kasus, sedangkan 2021 lalu sebanyak 30 kasus. Namun kasus yang menonjol yakni kasus kekerasan fisik terhadap anak. Ini apa faktornya? Bisa-bisanya ringannya tangannya nak bikin kekerasan terhadap anak gitu loh. Ada pikiran orang. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muhammad Yunus menuturkan pihaknya terus intens dan bersosialisasi kepada semua pihak terutama di kecamatan maupun desa. Nah mantap nih, sebab saat ini kekerasan terhadap anak dominan terjadi di desa-desa. Kita carilah sama-sama apa nih penyebabnya kok bisa. Yunus berharap dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah. Memang iya, seharusnya orang tua tuh melindungi anaknya dan bukan kekerasan kayak gini. Aduh, memang sih saya belum nikah tapi yo jangan sampai lah. Aduh, capek. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah tuh, jadi kekerasan terhadap anak tuh apa sih bang? Anak nih, dikerasin. spesialis apa nih? Spesialis apa ya? Itu. Spesialis anak itu. Tapi Apa? spesialis ini. Spesialis nyicip-nyicip makanan. Apa lah tuh namanya? Jadi kekerasan terhadap anak nih. Nah ini kan kekerasan fisik nih. Jadi di daerah Tanjung Jabung Barat itu melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa masih banyak kerap terjadi tentang kekerasan anak di Tanjung Timur. Jadi ini bisa diadakan entah semacam kayak ada sosialisasi untuk itu mungkin bisa jadi. Kekerasan anak yang dilakukan oleh siapa nih? Bisa Jadi jadi orang tua bisa, kawannya bisa. Oh iya, rekan-rekan karena kan bisa. beberapa kali gitu tuh sering dengar berita kalau kekerasan terjadi di sekolah, ya dah. Ya. Kekerasan terjadi di pondok pesantren, Iya. sampai dibawa balik meninggal katanya gara-gara sakit rupanya karena ada kekerasan. Nah itu yang kayak gitu tuh masih banyak nih yang terjadi rupanya dan sekarang tuh baru-baru terungkap gitu dak. Ya kan beberapa rupanya kekerasan terhadap anak tuh juga terjadi di sekolah. Ini kayak Keras. mana nih pengawasannya tuh harus Keras kayak mana gitu. Nah kalau di sekolah kan harus sebagai orang tua kan, sebagai Yo. orang tua tuh pasti nitipin ke anak, nitipin ke aku. Enggak sih, enggak. Sering dibully. Enggak. Dibully pernah. Ih, buru. Iya. Bukan. Kayak mana bang? Bapak-bapakan. Bapak. Gitu standar lah ngomongin apa Nggak apa. pernah dibully, malah bully orang. Caplosan kan. itu. Tapi kayak ada yang viral tuh, Be. Apa tuh? Yang ada lah mungkin di Instagram apa di mana. Ada anak-anak jalan yang lapor, Pak, boleh minta nomor polisi, Pak. Nomor HP Bapak dah itu. Kenapa? Saya sering dibully di sekolah, Pak. Sering Serius? digebukin. Ada kayak gitu? Wah, ini penting nih untuk anak-anak yang mulai ayo Jadi speak sampai up, segitunya loh, sampai segitunya gitu. Iya, Nah, iya, karena perlu, terkadang kekerasan terhadap anak ini misalnya di sekolahan itu dia sudah ngelapor nih ke orang tuanya juga, kadang orang tua sudah biasalah anak gitu namanya. Nah, barang tuh gitu tuh, barang tuh orang tua tuh nitip anak tuh ke sekolah, Yo. nitip ke orang, nitip ke apa? Ke guru-gurunya gitu. Nah, dia percaya baik kan tidak Jadi tahu kan. terkadang anak tuh juga bingung nak ngadu siapa lagi, mungkin dia inisiatif yang
ada Pak polisi di jalan gitu kan. Pak, itu luar apa itu. Bagus, Langsung terenyuh juga nengok, wah habis segitu ya berarti terlalu sudah nahan nih Anda di sekolah tuh, berarti ketakutan dia mungkin terhadap bullying. Stop bullying terhadap anak. Betul, terhadap anak yo. Siapapun itu. Ya kan aku anak juga. Anak Jadi jangan mama bully aku. bapak gitu lah. Iya. Iya. Jadi aku tidak boleh dibully juga. Oke, ganti-ganti. Itulah Segmen pertama kita, ayo kita bakal langsung di segmen kedua, tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Oke, ganti-ganti. Welcome back to Iko Berita, entah apa-apa. Masih sama saya Sobat Baper. Dan saya Mat Pai. Kita masuk di segmen kedua nih. Ada dua berita yang berhubungan dengan jalan. Apun yang dulu. Nah nih, ada jalan. Jalan kenangan. Bukan, ini bukan jalan kenangan, tapi jalan berlubang nih. Jalan lintas Kenangan berlubang, tenang yuk. Warga tanam pohon pisang di jalan. Nah, pertanyaan Sopi, apa harus selalu pohon pisang? Nanas kek, Pohon belimbing, rambutan, tibu kan? jati. Menghasilkan ya nih. Kondisi jalan yang berlubang di jalan lintas timur arah Sanggati menuju kota Jambi, tepatnya di RT 7 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kerap menjadi menjadi tempat kecelakaan lalu lintas. Nah, gara-gara itu warga jadi tanam pohon pisang nih di tengah jalan pada Senin malam. Mungkin biar kayak tanda ya kan, sama bentuk protes kayaknya dak. Mungkin itu dia karena memanfaatkan lahan kosong. Oke, Manfaatkan lahan gitu ya? tidur Iya, kan. kayak gitu. Itu kan jalan mungkin lahan tidur ini manfaatnya tanam pisang. Dapat dia penghasilan kayak mana Iya, tengok? iya, Itu tengok dulu kok dia pisangnya. Kita masuk ke segmen kedua nih. Hah, ada apa nih? Kita cek dulu ya. Oh, ini ternyata ada jalan lintas yang berlubang. Kondisi jalan lintas timur yang berlubang tepatnya di RT 07 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Wah, keren kan aku ngomong. Sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Warga setempat pun melakukan aksi tanam pohon pisang sebagai rambu peringatan dan bentuk protes terhadap kondisi jalan tersebut. Nah, mantap. Mending memang harus ditanam pisang ya kan. Itu kan bisa bermanfaat. Tanam pisang di lubang-lubang jalan yang buruk tuh kan. Nah, agak panen sama-sama. Makan pisang gitu. Enggak usah lah dibaikin jalan. Sopiansah, salah seorang warga setempat mengatakan kondisi jalan yang berlubang ini sudah cukup lama terjadi. Meski sempat diperbaiki namun tidak lama kembali rusak dan berlubang lagi nih. Dirinya berharap pemerintah melalui instansi terkait bisa segera memperbaiki jalan tersebut karena kalau dibiarkan akan semakin banyak korban. Nih, dengar tuh. Basinglah siapa yang nak dengar. Ia juga mengatakan dalam waktu 1 malam baik setidaknya ada 2 pemotor yang menjadi korban kecelakaan di jalan tersebut. Kendaraan ini nunggu lubang nih. Kalau saya lihat ini cukup berbahaya, sudah banyak sekali bukan korban ini. Jadi saya mohon kepada pemerintah BU untuk segera memperbaiki jalan ini, jangan sampai ada korban yang selanjutnya. Ini cukup berbahaya ya lubangnya. Oh ini ya? Ini terjadi di Sekernan ya. Iya ya. Ini udah sering Mo ya? Hah? Sudah sering terjadi ya? Sering ini, udah kesekian kali ini korbannya. Sudah berapa lama lubang nih Mam? Tadi diperbaiki? Ini udah berbulan-bulan ini, lubang ini cukup lama ini. Iya ya. Biar saya seperti ini. Bisa wae kehilangan nyawa orang-orang dibikin jalan. Tapi tenang, sekarang sudah ada rambu-rambu kan, sudah ada pohon pisang. Saat ini terdapat banyak lubang di jalan tersebut. Satu di antaranya ditanami pohon pisang oleh warga setempat. Ya, bagus. Kita bikin kebun, nggak usah bikin jalan. Mbak Novia Putri Sanjaya melaporkan. Wah, tumbuh kalau tumbuh cuman udah beranak-ranak betunas tunas. Karena bentuk protes warga kalau udah jalan bolong tuh pertama nanam batang pisang, kedua mancing. Ketiga. Ini mungkin date itu apa dak do berbentuk teluk ya kan, dak do berbentuk sungai. Ya, jadi tanam batang pisang. Nggak apa-apa, ada ininya juga tuh, ada plusnya juga karena
siapa tahu menghasilkan pisang kan, itu tidak tahu. Tidak lah, itu kan bentuk protes. Nah, jadi semoga dengan adanya berita nih ada ke up nih, tak angkat nih kalau ada jalan buruk di desa Sekernan tuh. Nah, semoga pemerintah cepat tindak lanjuti karena memang semalam tuh baik katanya udah dua kejadian kecelakaan katanya. Nah, kalau dibiarin ya kan makin lobang, makin lama makin lobang. Dati itu jalan dibiarin makin lama makin elok dati ya kan. Pasti harus diperbaiki kalau udah bolong-bolong kayak itu. Dan katanya banyak tuh. Kalau bolong cabut. Apa tuh? Gigi. Oh, gigi. Allahu Akbar. Gigi jalan lubang cabut lo bolong. Cabut maksudnya ganti yang baru. Cabut yang bolong lo. Ganti yang baru. Bukan cabut lah namanya. Ini baik. Ganti pohon baru. Nyabut batang pisang kalau. Tidak orang Karena ngomong jalan. apa buah pisang tadi. Mana sih? Cabut Nah, ganti yang pokoknya itu baru. bentuk protes. Semoga kayak mana? Semoga cepat diresponnya dah. Pisangnya. Dia direspon pohon pisangnya. Pak, panen nih Pak. Panen Pak. Jadi panen raya datang bapak tuh nengok. Kok kamu nanam di jalan ada? Bagus. Oh, jadi ujung-ujungnya dia mari kita kreasikan jalan bolong nih untuk kita bercocok tanam. Nah, sudah ada dibayin. Tidak, iya loh. Udah ya. Malah disuruh tebang ganti yang baru kata dia. Tanam. Nah, Pohon. ini kan baru sikok nih gitu. Nah, itu bolong yang sikok lagi tuh. Bolong tuh itu tanam. Katanya bolong gak banyak. Apa? Enggak lah, jangan Ada lah. bibit ada. Bawa bibit bawa tuh. Pokoknya harus diperbaiki, Pak. Ya ampun. Apalagi ini kan mungkin jalan memang jalan as kan, jalan utama lah. Jalan skop ya ada. As. Apa lagi tri. Kartu tuh simpati. Nah, itu Asik. semoga ini Iya, juga betul. ada perbaikan jalan ini. Iyalah, untuk pohon pisang lebih ini lagi kan. Masih orang nih ngomongin pohon pisang apa sih? Ya biar segera diperbaiki jalan lu jadi pohon pisangnya lebih banyak lagi jadi Enggak dong. berkembang. Jangan biarin tuh batang pisang tuh betunas. Berarti Itu saking harus banyak. Berarti saking lama tidak dibaik-baikin sampai betunas batang pisang. Nah, masih itu tidak dibaik-baikin. tadi, oh. Oh, udah bisa. Biar rata dengan pisang jadi tinggal sudah banyak jadi tidak payah pakai aspal lagi pisang dulu lah jalan. Emang. Tato jalan. Ini bapak-bapak sekarang nih mata nih sesat dan apa abang tuh. Kami nak minta jalan elok. Elok lah tuh kayak gitu. Nah, ini masih ngomongin tentang jalanan nih. Nah. Apa nih, Bang? Ini jalan ini, Pi. Jalan kenangan. 2 kali. Jadi ini ada tadi kan tentang jalan ya, Nak, yo di Nah, sekarang ini benda yang ada di jalan. Ini barang yang ngelewati jalan tuh, Pi. Apa tuh barang? Kendaraan. Kendaraan. Yang lewati di jalan. Nah, kenapa tuh? Itu gelap. Gantilah kacanya. Bukan, gelap ini lain. Apa tuh? Tapi dia digelapkan, penggelapan. Digelapin. Ngecet. Enggak. Enggak, karena ini, karena dia malam terus. Oh, malam. Malam tuh tidak selalu gelap lah. Iya, ada juga yang gelap. Apa sih, Bang? Ada apa? Ini penggelapan mobil, pengusaha rental mobil laporkan modus gadai mobil, Pi. Nah, Apa nih? jadi puluhan pengusaha rental mobil di Jambi mendatangi Polda Jambi Wih, rame tuh. dengan membawa 3 orang terduga jaringan penggelapan mobil yang beraksi di Jambi. Nah, jadi ada orang berkedok ngerental mobil. Setelah dirental mobil tuh digadaikan yuk. Ngerental tuh nyewa kan, nyewa. Nyewa. Oh, kami nak pergi ke sini. gitu. Oh. Kami nak ke Belanda katanya. Nah, kita tengok kayak mana dia perjalanannya. Ini dia perjalanannya. Kali ini ada yang gelap nih, ada yang tak nampak. Apa tuh? Inilah puluhan pengusaha rental mobil yang tergabung dalam komunitas Buser Rencar atau BRN Jambi melaporkan ke Mapolda Jambi dengan membawa 3 orang terduga pelaku penggelapan mobil yang kerap beraksi di Jambi. Nah, gelap kan? Tidak nampak. 3 terduga pelaku tersebut menggelapkan 4 unit mobil rental dengan menyamar sebagai pelanggan. Oh, kayak gitu modusnya. Sejumlah mobil yang digelapkan ini di antaranya digadaikan di wilayah Bangko Merangin hingga wilayah Mentawa Merangin. Ketua
Koordinator Daerah BRN Jambi, Hafiz mengatakan, Bang Hafiz mengatakan pergerakan pelaku terkesan sudah terorganisir. Ada yang berperan sebagai pelanggan dan ada juga yang berperan sebagai penerima mobil yang akan digadaikan. Para pelaku tersebut biasanya dengan berbagai alasan seperti kepentingan keluarga. Dari beberapa waktu terakhir setidaknya ada 20 unit mobil yang sudah digadaikan. Jadi hati-hati ya kalau buat rental mobil. Tengok-tengok dulu orang-orang. Jauh ini kita baru menduga proses pergerakan mereka ini kayaknya terstruktur. Gimana dari awal sampai terorganisir. Dari awalnya kan mereka ini rental mobil, disuruh oleh orang yang bersangkutan suruh rental mobil, terus nanti mobilnya digadai. Lebih lanjut, para pengusaha rental mobil ini berharap polisi dapat menindaklanjuti modus gadai mobil rental di Jambi ini yang sudah sangat meresahkan. Memang sering nih, sering banyak beritanya nih yang gadai-gadai mobil nih. Nah, di mana ya di selundupan ini? Digadaikan ini. Bang Dimas Anggaya Cek TV melaporkan. Jadi dia ada 3 orang ikatan pengusaha rental mobil. Nah, Dia ngelapor ke Polda Jambi kan bahwa salah bang, 10 orang. 10 orang? Puluhan. orang, pokoknya rame lah dia tuh di Polda, Polda dulu, dah. kita tengok cuplikannya tuh kan. Jadi Bawa 3 orang. Terduga jaringan penggelapan. Oh, jadi pelakunya itu ada 3 orang. ada orang pelakunya. Terbukanya. Jadi dia ngelapor bahwa ada 3 orang pelakunya bahwa dia ini kan punya rental mobil. Semisal Bos rental lah. Sopi dia ngapain? rental mobil dia. Bang, aku nak pergi ke Ya, Kerinci, nak pergi agak seminggu lah. Cek. Oh, seminggu sekian kan. Oh, terus? Lepas kunci yo, bawa dewek. Bawa dewek. Nah, bawa dewek dah kasih. Bawa dewek lah, pas bawa dewek. Kadang dia tuh ngerental itu udah seminggu bebek. Jadi, Sebulan kadang. kok ada orang bener. percaya yo? Ya namanya rental yo. Usahanya. Habis Percaya. itu diputar lagi. Apanya? Digadai lagi mobil tuh pegadaian. Ke orang lah istilahnya tempat Itu orang. kalau gitu ngerental tuh dikasih STNK yo? Kasih STNK. Wah, Kalau ada yang memang dikasih surat jalan ke STNK. Oh. Kita tidak tahu lah sistemnya kayak mana di rentalan Tergantung itu, dari, tergantung dari tempat rentalan rentalan ya. masing-masing. Cuman itu tuh juga bisa apa ya? Memang rawan juga sebenarnya. Itu berisiko ya kan, Berisiko. yang punya rental mobil itu berisiko karena ada kejadian yang artis Jessica Iskandar, nah yang mobil MM kan diruginya gara-gara rental mobil di Bali kan, katanya ada kenalan kawan ya kan, ngajak rental mobil di Bali, ya mobil-mobil itu mobil-mobil mewah tuh ya kan, jadi kalau di Bali tuh cocok katanya. Ya. Awalnya boleh lah kali elok lama-lama mobilnya lalu. dan pelakunya kabur. Cuman kok mau semisal nih kita tidak ditanya dulu apa orang yang tempat misalnya digadai itu kan, nih dari mana mobil dewe apa gitu kan. Nah, macam mana lah Nggak tahu, lagi? nggak nengok. Cuman kadang tuh tidak tahu juga lah kayak mana sistemnya kan. Padek lah apa tuh pelaku tuh. Ya biar nggak Baca-baca jadi dia tuh. lah. Gadai yo mobil tuh. Kayak mana yuk? Ya kan namanya kayak mana sih? Tahu aku udah ngerti masalah penggadaian nih. Kok bisa? Anda bingung? Penggadaian. Anda bingung. Sebulan langsung semisal kata-kata sih sehari 300. Jadi dia ngerasa ya gadai 3 minggu. Berisiko. Pokoknya nih jadi apa ya? Jadi pelajaran untuk yang mau buka usaha rental mobil tuh bisa mikir-mikir lagi ya, dah. Atau kayak mana sistemnya tuh bener-bener dipikirin nian supaya tidak rugi macam ini ya kan. Dan juga yang rental juga sadar diri lah gitu lah. Nah yang ngerental memang niat dia tuh bukan ngerental, memang niat dia nak maling nih cuman. Nah, bukan maling nih. Dia nih kadang tuh kepepet ada juga Ais, kan. kacau. Nah, ini ada mobil rental juga. Kesesat. Taruh dia dulu kan. Aku taruh mobil sekian juta, minggu depan aku balikin. Jadi sebelum waktu rental habis langsung bayar. Nah sih kalau menurut Sopi ini Atau pasti dilepas niat. Niat Ya. dari awal memang kayak gitu nih. Niat juga dalam niat. kesempitan. Berniat tuh. Kalau nyampe gadain mobil orang tuh. Berarti Nawa itu
Ada nama itunya. Kita bakal lanjut lagi masuk ke segmen 3, tapi banyak iklan dulu nih, Ra. Banyak ikan. Satunya lah banyaknya nih kan sekarang. Woi, lah banyak masuk. Ya udah, tetap Apa di yang belum? Iko Berita entah apa-apa. Balik lagi di Iko Berita entah apa-apa Tak ganti. apa-apa, Kita ganti. masuk di segmen 5. Ado Ada lagu Mbak Dukun. bukan dong. Ada lagu ini. Segmen alam. 5, segmen 3. Ada lagu alam. Kayak mana? Alam Mbak Dukun. Pagi-pagi sabu tiap hari. Nah, itu kayak berita yang bakal kita bawa nih. enak rasa. Oh, emang apa berita selanjutnya? Bi? Nah, itu. Sabu. Iyo. Nah, jadi Tapi nih sabu yang ini lain dia rapat bubur. ada kasus penyeludupan. Hmm. Penyeludupan narkotika jenis sabu. Kurir narkotika dijanjikan duit 40 juta. Nah, jadi dia tuh jadi kurir dijanjiin duit 40 juta. Namanya Ramadan nih. Namanya disebut kurir narkotika yang merupakan salah satu tersangka kasus penyeludupan 1,1 kg narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia. Wuih. Diimbangi dengan upah jutaan rupiah, dirinya dijanjiin duit sebesar 40 juta kalau berhasil ngantari barang haram tersebut. Wah, Nah, gitu. mantap. Kau antar barang nih kau dapat 40 juta gitu. Mantap. Kalau dipikir mau nih udah. Bisa juga tuh. Astagfirullahaladzim. Kita tengok dulu kayak mana ya, Dak. Kalau misalnya cocok itu. Ini dia bikin toy. Hahaha, kali ada kasus penyelundupan ini dari kota Jambi. Pengakuan dari tersangka Ramadan saat pelimpahan dirinya disuruh oleh seseorang ya. Seseorang yang pernah dikenalnya di Malaysia. Jauh nih Pak Cik nih untuk menjemput barang haram tersebut dengan upah 40 juta rupiah. Wadaw. Mantap juga ini perjuangan. Sehari dapat 40 juta. Tapi lebih mementingkan duit daripada kebebasan. Ini jika barang sudah tiba di Jambi dapat fee sebesar 40 juta untuk masing-masing ya. Ini aja. Untuk Ramadan saja. Namun dirinya malah merugi karena uang yang dijanjikan tersebut belum diterimanya. Banyaknya ruginya bang. Duit tak dapat, awak masuk penjara, bahkan memakai biaya pribadi untuk ke Jambi dan berakhir ditangkap. Salah. Sementara tersangka Ujang Aprizal disuruh untuk menjemput tersangka Ramadan. Nah, berapa orang nih? Sementara tersangka Ujang Aprizal disuruh untuk menjemput tersangka Ramadan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh seorang bernama Faisal yang masih DPO. Hati-hati Faisal, ente DPO nih. Larilah sejauh mungkin. Nggak bakal bebas, pasti dapat ulah. Hati-hati ya. Kami sempat mulai dari Ujang dari Sabang Musirawas yang si Ramadan dari itu. Dia saling kenal lah, ada karena saling kenal lah dua. Berarti ada penghubung lagi dengan. Iya, penghubung di sini daerah masing-masing. Tersangka diiming-imingi kalau berhasil melakukan pekerjaan tersebut, utangnya akan dianggap lunas sekitar 2,4 juta rupiah serta akan diberi upah tambahan. Namun Faisal tidak menyebutkan nominal uang tersebut. Untuk diketahui, kedua tersangka ini ditangkap pada 20 Juli 2022 dengan barang bukti 1,1 kg sabu-sabu, tas dan 3 buah telepon seluler. Kedua tersangka saat pelimpahan didampingi oleh pengacara Joseph Arianto dan Nur Aini. Joseph mengatakan klien mereka nih ditangkap di terminal bus Simpang Rimbo. Di terminal bus Simpang Rimbo, kota Jambi. Sesaat setelah Ramadan bertemu dengan Ujang. Nah, dari Malaysia. Apa Cik? Nah, tak ngantar apa bahasa Indonesia? Pak Cik, nak tak antar sabu ke mana tuh ya? Pokoknya sana ya. Nak tak
Ado 40 digit untuk pakcik nih. Antar lah. Dah sampai pakcik antar. Pakcik dah masuk penjara. Bang Iqbal Jak TV melaporkan. Nah tuh, Memang menjanjikan kayak Pi. 40 juta dalam satu hari. saking menjanjikannya tuh cuma dijanjiin baik koloknya. Ya kan? Sampai sekarang belum ditransfer kata dia. Nah, oh iya kan nyampe barangnya. Barangnya nyampe lah. Barangnya nyampe, makanya kecedo lagi Tangkap. Iya kan. Cak itu dah. Setelah Pak ya diiming-iming aturan minta setengah dulu, minta 20 juta dulu, dah beda rugi amat. Nah transfer ke bini. Ngaku be belum dibayar ya kan. Dan diindikasi barang itu berasal dari luar. Dari Malaysia, Dari iya Malaysia. dari negeri tetangga. Katanya tuh kenalan dia di Malaysia kan. Kok Kenalan dia lewat bisa- ini tak? Lewat Enggak tahu apa. Apa dia? Pakcik, apa tu pakcik? Garam pakcik. Yo garam. Ada lokak tak pakcik? Dati loka. Dati bahasa loka. Aduh. Ada gawe dah pakcik. Bukan. Aduh jok Oh, ada tak jok. pakcik. Iya betul. Ni pakcik yo. Jok pakcik. Oke kenal. Ada kalau kak Dati dah. Ada kalau kak dia ada. Jambi. Jambi Padang. Jawab tu dak apa cik. Wah kau. Cik. Nah, ini narkotikanya dari negeri tetangga. Betul. Bukan provinsi tetangga, bukan Padang. Dari Kak Ros. Apa jadi bahasa Padang kamu? Betul ini. Betul. Nah, ini kayak mana nih? 2, 3 narkotika berlari. Jadi kurir. Itu dia kata Tok Dalang. Terus. Nah, pertanyaannya ini apakah dia baru pertama kali ini mau apa ngantar jadi kurir kayak gini nih, apa udah sering kali ya kan? Kita tak tahu kan? Ya tadi Kayaknya udah tahu. namanya diiming-iming nih bisa jadi Baru pertama kali ini lah, baru pertama lah cedo. Ay, saro dan hidup aku tadi. misalnya sopik nih. Apa? Aku dapat misalnya barang P. Oh iya. Kalau kak tak? Mau lah bang, berapa nih? Ada P 40 juta. Wah mantap bang. Gawinya sebentar aja cuman P. Ngapain? 2 jam cuman. Ngapain? Antar ke daerah situ nah. Antar barang. Ay dekat tuh, bayu Yo, lah. just tip nih, just tip. COD dah. Yo, COD. Cuman yang di just tip narkoba, Pi. Narkotika. Ngeri bang, resiko ya bang. Tapi kan aman, be jalan be, usah di ini nampak antas. Transfer dulu lah. Jalanin dulu. Kalau udah nyampe setengah jalan lah dekat itu baru santai. Nih harusnya tuh kayak gini, harusnya tuh kurir tadi bertanya dah. Mana itu dulu lah, transfer dulu lah. Aku bilang ntar kau hilang. Apalagi kan Tapi yang kenalan dirasa- juga kenal-kenalan kayak gitu baik, bukan kawan dekat tuh kan. Kawan dekat tuh bisa juga tidak ditransfer, nama itu sudah salah mau top keno tuh lah. Ya sudah duit masuk kok. Semoga ganti-gantian di rumah ini dijauhkan dari kerjaan-kerjaan yang tidak berkah ini dah. Semoga kerjaan-kerjaan Cuman- ganti-ganti itu berkah. Emang sekarang zaman agak sulit. Sulitnya memang. Agak sulit, cuman tinggal kita juga bijak dalam menyikapi suatu hal pekerjaan apapun itu tawaran terhadap kita. Iya. Berita selanjutnya tuh apa dah tuh? Berita kayak berita selanjutnya nih. Just tip. Nah, iya nih. Berita selanjutnya nih. Iya. Termasuk juga. Just tip. Emang ada apa beritanya Karena kayak mana? kan ini sila dalam pengantaran istilah bahasa atau kita belanja apa kayak itu tadi narkotika kan. Tolong antar di sini, kayak kita Iya. ketemu di sini. Nah, sama halnya kayak berita selanjutnya nih. Kayak Apa, just Bang? tip dulu tuh, COD. Kenapa tuh? COD Karena apa ya? ada COD di Facebook. COD-nya udah di Facebook dong. Dia masarnya di Facebook. COD Ketemuan, di Facebook ya kan? kayak masih ditanya. Beli bang, apa? Nih aku nak beli. Di mana COD? Di Facebook. Di Facebook. Masuk ke Ya Facebook. udah kayak mana beritanya apa nih yang di COD kan? Jadi tim Opsnal Polsek Danau Teluk menangkap 2 pelaku penipuan di media sosial Pacebook Facebook dengan modus menjual cash on delivery atau COD. Ya. Oh yang dijualnya cash apa? Yang dijual apa? Iya. Yang dijual COD. COD apa sih? Kita tengok dulu beritanya ganti-ganti ini. Ikut dia Makin berita. jelas abang.
terpaksa aku berbahasa Inggris kali ini. Ini ada cash on delivery. Wih, keren loh bahasa Inggris saya nih. Sepasang kakak beradik Irfan Rozali dan Ahmad Sukri, warga Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, ditangkap tim Macan Polsek Danau Teluk. Ngapo tuh giru-giru. Setelah melakukan penipuan dengan modus menjual handphone dan sepeda motor di sosial media Facebook. Nih yang sering COD nih. Ini kamu tonton nih beritanya nih. Hati-hati. Tengok dulu orang. Kayak misalnya kayak ini ya, COD motor. Oh, wah, tapi gue motor bang, pinjam bentar bang, ngepes. Gak taunya tak ada lagi balik. Aduh. Kapolsek Danau Teluk itu Khairul Umam mengatakan kasus ini bermula saat Polsek Danau Teluk menerima laporan penipuan dari beberapa korban jual beli HP dan motor di Facebook. Awalnya pelaku memposting barang jualannya dengan harga murah. Kemudian pelaku mengajak korban untuk melakukan COD di daerah Danau Teluk. Setelah korban menyerahkan uang, saat itulah pelaku berpura-pura balik ngambil STNK motor di rumahnya. Dan pada saat yang bersamaan datang pelaku lain. Oh, kayak gitu caranya ya. Yang langsung menghampiri korban berpura-pura sebagai pemilik motor. Nah. Dan meminta korban menyerahkan motor tersebut. Korban itu kerugiannya ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Bervariasi. Tergantung, kalau handphone dia 2 juta. Taruhlah handphone jenis ini, harganya segini. Oke, ketemuan di mana diatur. Atau motor, motor second harganya 3 juta. Jadi tergiur korban, wah murah nih. Tinggallah terjadi kesepakatan ketemu. Itu motornya betul kan sama dengan ini? Oh ya sama. Oh sebentar, aku ambil STNK-nya dulu. Mana duitnya? Memang motornya ditinggal, tapi duitnya dibawa. Pergi dengan alasan mengambil STNK sama BPKB. Begitu dia pergi, datang kelompok yang ini motor saya nih, kamu ngapain sini? Ketakutan lah. Kalau kamu enggak, saya lapor ke polisi. Dari kasus nih diduga ada 7 orang pelaku sindikat penipuan tersebut dengan masing-masing peran. Namun 5 lainnya saat ini masih dalam pengejaran polisi. Nah, kejar pak, sampai dapat pak. Tak bisa nih pak. Ajak COD pak. Tawarkan yang mau besi yang berapa gitu nah. Biar enak ngurungnya pak. Ibtu Umam menjelaskan, dari pengakuan pelaku, uang hasil kejahatan tersebut dibagi rata dan digunakan untuk membeli sabu dan bermain judi online. Waduh. Lah salah. Duitnya nak digunakan untuk hal-hal yang salah juga. Aduh. Kayak mana kan. Aku tampar ilmu juga ya nih. Dalam hal ini polisi turut mengamankan 1 buah HP pelaku yang digunakan untuk menawarkan barang di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Jadi jangan macam-macam dengan kriminal. Jangan lakukan kriminal kalau kamu tidak pengen masuk penjara. Kalau pengen masuk penjara ya silakan. Di Mas Sanjaya, Jack TV melaporkan. Nah, jadi itu COD-an barang berupa Halo. motor atau HP. Halo bang. Kenapa tuh? Yo, aku nunggu di sini. Yo lah siap. Ini gue lagi ada, nih gue di tempat BKG. Ayolah. Ayo tunggu bang yo. Berarti orang-orang ini bukan ini manisan mulut kan sampai bisa meyakinkan orang ini kan. Iya, jadi harga motor segini, tahun segini bang. Ya ada. Sudah ada STNK-nya lengkap. Suratnya lengkap. Pajaknya aktif gitu. Mulutnya manisnya nih dah. Rupanya dia tuh. Iya, dan dia nih 2 kakak beradik. Nah, jadi dia tuh modusnya kayak ada nih yang mau beli nih. Dia kan pasarin di Facebook kan, ngiklanin di Facebook. Ada misalnya motor 3 juta. Nah, mungkin mau motor 3 juta murahnya kan deh. Logika juga lah kita motor second 3 juta murahnya kan orang jadi mau kan. Ada motor yang baru lagi. Apa? Dijual cuman 4 juta dan kan ada iklan lewat tuh.
Ya karena kan udah ngiklanin baik, bukan dia nak ngasih dengan Ya, harga kadang segitu. tuh, ya tidak tahu juga kan. Karena niatnya nipu ya kan, jadi Betul, lah itu ketemu, niat-niat emang. jadilah ketemu ya kan. Nah cocok dah nih, nah cocok dah kan. Bayar lah dulu, aku balik dulu ngambil STNK. Cuma pertanyaannya ngapo yang beli ini mau ngasih duit dulu? Ya STNK dulu lah. Itu berarti kan saking manisnya mulut penjual lo nih, jadi dia percaya baik kasihnya duit 3 juta ya. Apa ada gula ya? Manis dan. Lewat ada balik. Nah, ngapa dah kayak Balik gitu? lagi. Yang punya dah, yang punya. Yang beli. Yang beli harusnya kayak gitu juga. Kan? Barang sampai nih. Rupanya nak nipu kan tipu. Rupanya yang nak beli dia ngitungin lagi motor kan. Nak kami nak tes dulu lah. Hidup dah nih nyala dah nih. Licin dah apa macam. Kabur lah. Jadi yang jual nih tadi niat nak nipu. Kan tipu. Yang kayak sama-sama penipu dulu itu Rupa, COD-nya nah itulah yang namanya. Pengen rasanya ayo penipu tuh ketemu sama penipu gitu. Nah kayak mana main kekuatan itu ilmu dah tuh. Ada juga. HP kan. Ntar Bang nelpon kawan ntar. Duit kami sama kawannya Bang. Ayo be. Pinjam HP ya. Pergi kawan ada jemput. Motor lewat kan kawan. Kawan ada jemput. Harusnya kayak gitu nih. Astagfirullahaladzim. Cuman Niat nipu karena jadi. itu tadi yo. Karena apa sesulit itukah zaman masih? Wah iya dong. Dan ngapalah dia kayak gitu? Rupanya karena dia tuh make narkoba sama main judi online. Nah itu itu lagi, terpengaruhnya ke situ itu akhirnya. lagi rupanya karena gaya hidup yang tidak elok tuh tadi, ya kan. Jadinya berpikir lah kayak mana nih cara kita dapat duit nih kita nak beli nih, ya gitu. Kayak mana nih ya gitu kan. Akhirnya dengan cara nipu dengan Iya, ujung-ujungnya kayak gitu karena kalau kita tuh ngelakuin kejahatan pasti kita tuh nutupinnya dengan kejahatan juga gitu. Dapat duitnya juga dengan kejahatan. berarti gitu. ibaratnya duitnya itu pun batu atau gitu. Hah? Apa tuh? Oh gitu ya. Kau kenal gak Vincenzo? Vincenzo. Aku sih tidak kenal. Tetangga dia lah kalau. Vincenzo. Tidak tahu. Enggak. Nah, jadi dah rupanya Kudet ganti kudet. jadi pas dia tuh pergi ya ngambil STNK ada lagi yang datang, motor aku nih kau yang maling goloknya yuk. Balik lagi dapat lagi. Aku bilang polisi kau sini motor gua kayak gitu jadinya ya. Itu dia. Semoga Jadi juga modusnya tuh kayak gitu rupanya. tidak ada lagi kasus-kasus penipuan COD di Ya kalau memang butuh duit gara-gara mau narkoba sama mau judi online berarti berhentiin itu ya kan. Ya. Kalau misalnya berarti duitnya udah berhentiin narkobanya sama berhentiin judi online. Oke. Jangan ada lagi COD, Siapa kita rehat. Tetap di Iko Berita tahu Apa mau? Oke, ganti-ganti. Balik lagi nih kita di Iko Berita. Apa-apa. Kita masuk di segmen terakhir dengan berita terakhir dan berita yang Paling kayak mana akhir ya? dan paling dibilang akhir. sedih ya sedih, dibilang lucu Dibilang ada lucu, juga lucunya mohon namanya maaf. terjadi namanya bencana apa juga kan. Bencana alam ya Ra? Oh, Nah tidak tahu. berita apa emangnya Pe? Jadi kayak ini ada resepsi pernikahan di tengah banjir. Nah nih jadi tamu undangan tetap berdatangan meski mengarungi air setinggi 30 sampai 90 cm. 90 kilo. Berarti penggaris dah. Ganti-ganti ada penggaris di rumah ukur lah. 30 cm segini, 90 semeter. Tambahin lah. Jadi ini viral, sempat viral lah ya. Sebuah acara resepsi pernikahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung di saat kondisi banjir. Nah, saat acara resepsi itu banjir bahkan mencapai tingginya itu 30 sampai 90 cm. Pengantin jadinya digendong tuh untuk menuju pelaminan. Diketahui banjir terjadi dikarenakan tingginya intensitas curah hujan beberapa hari itu yang mengakibatkan luap air di Sungai Batanghari itu meluap gitu lah. Kayak mana sih? Kayak mana kita tengok nih. Tengok dulu dah nih Yuk, yuk. kita tengok nih ganti-ganti nih. Nih. Nah, ini dia banjir. Tuh. Kita masuk segmen terakhir nih, ganti-ganti yo. Aduh, apa di segmen terakhir? Nih ada yang unik nih, sekaligus ngiris juga ya. Sebuah acara resepsi pernikahan di Desa Kuala Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlangsung dalam kondisi banjir.
Ketinggian air cukup tinggi yakni mencapai 30 hingga 90 cm dari badan jalan. Waduh. Meski dalam kondisi banjir, acara resepsi pernikahan tetap berlangsung meriah. Sepasang pengantin ini pun terpaksa digendong ke pelaminan dan para tamu undangan terlihat tetap mendatangi meski dalam keadaan banjir. Mantap juga nih, diundang resepsi pernikahan konsep banjir ini kan. Sambil bawa pancing balik-balik, habis foto-foto, habis makan bawa ikan balik. Enak juga nih. Pada saat bulan 11 sampai bulan 2 itu terjadi banjir akibat intensitas hujan yang tinggi dan luapan air Sungai Batanghari itu menjadi bantaran pinggir Sungai Batanghari ini meluap. Banjir sering, tapi kadang setahun sekali. Entah banjir ada kadang besar, kadang kecil juga banjirnya. Bang, untuk kedalaman banjirnya sendiri berapa bang? Sekitarnya setengah lutut lah. Ya. Sejauh ini ada warga yang sampai ngungsi dah? Nggak ada pak. Cuman tahun dulu ada, pas sekarang tak ada. Diketahui banjir terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan beberapa hari belakangan yang membuat meluapnya air di Sungai Batanghari. Setiap tahunnya di daerah ini memang kerap menjadi langganan banjir. Namun banjir tidak bertahan lama, hanya kisaran 3 jam air pun akan kembali menyusut. Nah alhamdulillah tidak lama nih. Kalau berhari-hari wah kacau juga nih. Meski banjir telah meredam daerah ini, namun warga sekitar tidak ada yang mengungsi karena ketinggian air banjir tidak bertahan lama, hanya hitungan jam air kembali menyusut. Jadilah biasa nih. Resepsi pernikahan ini tetap berlangsung hingga acara selesai. Meski dalam keadaan banjir, para tamu undangan tetap ramai berdatangan menghadiri acara pernikahan yang berlangsung. Oh iya, rupanya sudah biasa kayak ini di sana ya, daerah sana. Nah buat pengantin saya ucapkan sakinah mawaddah warahmah ya. Oke, sampai sini dulu lah perjumpaan kita. Minggu depan kita ketemu lagi di Iko Berita Hapo. Maafkan kalau ada salah ngomong saya. Biasalah, maklum manusia biasa juga. Oke, nih Bang Wahyu Mubarak Jack TV melaporkan. Assalamualaikum. Wah, luar biasa, Bi. Mungkin ayo tamu-tamu itu udah sering menghadiri acara pernikahan yang banjir, ya. Jadi ya biasa baik lah banjir. Nah, kita kan aku nih. Pancing, aduh. Ada yang bawa pancing. Makan. Ngapain juga ikan tuh dekat orang rame, mana ada ikan kan? Mana ada ikan dekat orang rame itu. Tapi walaupun dengan keadaan air tergenang kayak gitu tidak menyurutkan semangat, tetap mereka dengan suka bahagia. Kalau orang-orang tetangga-tetangga itu ya tahu lah kan banjir ya lah biasa. Cuman kalau emang tau kayak gini ya, maunya. Atau memang konsepnya kayak gini kan? Iya, konsepnya memang niatnya kayak gitu ya. Royal Swimming Garden Party Wedding. Oh, itu dia tema. Cuman yang kasihan itu kalau dari Jambi tamu-tamunya nih. Lah Banjir, keren. ya Allah terjebak aku itu dia. Itu mungkin ada kan? Iya, sepatu lah kena semir ya kan. Datang. Nah, rapi. Datang ke banjir dari Jambi. Siap ini terpotong di kepala kok. Siap nak nyanyi. Rupanya serius nih, ke orang nih rame juga katanya. Udahlah lanjutkan lah. Pakai mana? Ada yang bawa pancing, ada yang mancing. Ada. Ada yang ganti bawa pancing dipancing. Itu fitnah. Atau bisa jadi memang dikabarkan ulang kan, hubungin lagi yang undangan tuh. Apa tuh? Misalnya pagi sudah tahu nih, oh tolong kalau mau datang pakai sepatu boot atau enggak baju renang. Oh, diberitahukan kembali. Harus ya tamu undangan dari buat grup WA. Jadi ya bisa jadi tuh, nyebar undangan,
mintain nomor WA, nyebar undangan minta nomor WA. Jadi kalau emang ada informasi Darurat kayak gitu kan bisa diinformasikan. Bisa jadi Pe. Tuh ganti-ganti. Dapat ide kau. Ide. Jadi kalau nyebar undangan siapapun kayak panitia acara selalu ganti-ganti buat acara kondangan kayak gitu, pengantin, pernikahan. Setelah nyebar undangan mintain nomor WA. Jadi pertanyaannya bukan dapat undangan enggak, bukan kayak gitu. Ada di grup WA ada kau. Di grup WA ada. Nah, ini pelajaran nih untuk yang mau resepsi pernikahan yang di kawasan yang memang sering terjadi banjir. Nah, jangan ngadain acara di musim hujan, ya kan? Pelajarannya kayak gitu. Kan karena katanya memang langganan setiap tahun tuh adalah banjir katanya. Walaupun 3 jam surut katanya. Tapi kan tetap suasananya tidak enak, kotor, becek ya kan. Tapi tetap seru mereka tetap semangat. Kita baik ada kondangan kalau misalnya habis hujan ngalamin terus itu ke kondangan becek-becek gitu agak segan juga ya kan. Enggak juga sih kayak malas salaman dulu. Apalagi nih yang tergenang-genangnya nih. Karena itu kita tidak bisa juga mengelakkan. Iya makanya itu tadi caronya. Jadi jangan ngaduin acara kalau di musim hujan. Kalau memang di kawasan yang sering banjir kayak ini ya kan. Orang nak nikah itu tidak. Nah bisa baik lah. Kan kita tidak tahu. Kalau memang siap dengan yang kayak ini kondisinya ya udah terima-terima aja. Kan? Tapi ketika memang bikin nih, kayak malam tiba-tiba hujan deras. Kan kita tahu jadwal-jadwal kalau misalnya apalagi ini kan sering katanya sering terjadi banjir kan kita udah tahu nih jadwal-jadwalan bulan berapa yang sering banjir gitu. Udah usah bikin acara di bulan itu. Iya betul maksudnya kayak gitu. Terkadang kan kita tidak bisa prediksi juga. Misalnya bulan itu emang sering, kita tidak tahu entah melesetnya bulan depannya atau intinya pokoknya bulan yang curah hujannya tinggi. Ambilkan bulan. Karena ini musim hujan bakal sampai malam tahun baru ya kan. Tiap malam tahun baru hujan lah. Nah, tiap malam tahun baru hujan. Iya, tapi pernah rumahku. Oh. Pas malam tahun baru tuh banjir. Sama. Dari malam dan siang. Kontraan sope hujan. Banjir jadi tahun baru bersihkan lumpur. Kalau hari hujan pakai bot ya. Pakai bot. Agak dulu agak lambat dikit, aku bilang kan. Agak lambat dikit. Nah ibu, Lambatnya tadi dia berenang. Halo tuh, atlet ngapu pakai ini perahu. Dayung. Lambat dikit sabar ya. Tapi Sopi lah pindah kontraan, jadi tidak di situ lagi. Nah, tahu dah pas Sopi pindah nih. Banjir nih kok. Ini banjir sekali ini serius. Tidak apa-apa Pe, banjir di jalan di dalam rumah, tapi jangan sampai banjir di pipi-pipi. Oh, nangis ya. Nyindir Sopi Enggak. Apa tenggelam nanti sampai pipi. Ya itu tenggelam. Segini. Ya udah lah yuk, sudah tak gitu. Belum surut, tunggu surut. Belum surut kayak itu. Nunggu surut ya. Orang tapi semangat banjir masa gitu. Itulah ganti ya berita-berita yang kami bacoin ganti-ganti dengan tahap-tahapnya kita nih. Mohon maaf lah ya kalau ada salah-salah kata. Mohon itu kehilapan dari kami. Iya, dan kita bakal bawain terus berita-berita yang terupdate, terkini, terviral lah di Berita Tahap Apa setiap hari Rabu jam 8 malam dan siaran ulang Kamis jam 5 sore. Kalau misalnya kelewatan nih, selewat pula nonton di YouTube no. Ada di YouTube apa? Ada. YouTube apa? Jack TV Iko Berita ada lah tuh muncul. Cari di playlistnya Iko Berita Tahap Apa. Kau tonton agak lo tuh ya muak banyak soal. Dari berapa tahun yang lalu ya kan? Ada di like, nak di subrek. Subrek dah tuh. Subrek. Apa subrek ya? Boy Terus misalnya kalau mau nonton di TV dah, malas nonton di TV nih bersemut-semut beli set top box ya dah. Untuk beralih ke dari TV analog ke televisi digital. Tapi emang seharusnya sudah harus beralih tuh. Ya, karena katanya nak dihilangin dah. Sudah ada beberapa sudah hilang. Cucu-cucu yang di rumah nih beliin nenek kamu set top box ya dah. Jangan sampai kayak nenek di rumah tuh yang biasanya cuma nonton TV hiburannya jadi dati hiburan lagi dia. Semut TV-nya nenek lagi nonton kayak nenek keluar semutnya. Cuman kata mungkin terakhir bulan ini yang memang channel-channel UHP itu akan dihapus. Nah, makanya tuh segera beli set top box. Tolong kasihan mak-mak di rumah ada hiburan dia ya kan nyanyi di rumah ada datuk tuh yang biasa cuma nonton TV. Oke. Kita bakal balik lagi minggu depan ya. Oke, balik lagi. Pantengin terus ganti-ganti yo. Saya Sopi Baper dan saya Umat Play pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nak beli set top box. Enggak punya yuk.
Parah.